Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirunisa dengan NIM 112110250 dari kelas MA21B01. Saya akan mempresentasikan soal jawaban UTS Manajemen Resiko Bisnis. Berikut adalah soal UTS Manajemen Resiko Bisnis. Nomor 1, prinsip resiko bisnis. Prinsip manajemen resiko berubah dari 11 prinsip pada versi 2009 menjadi 1 tujuan dan 8 prinsip pada versi 2018. Satu prinsip yaitu penciptaan dan perlindungan nilai diubah menjadi tujuan manajemen resiko. 2 prinsip yaitu bagian pengambilan keputusan dan secara eksplisit menangani ketidakpastian dihapus. 8 prinsip lain disederhanakan pernyataan menjadi 1. Terintegrasi, 2. Terstruktur dan komprehensif, 3. Disesuaikan, 4. Inklusif, 5. Dinamis, 6. Informasi terbaik yang tersedia, dan 7. Faktor manusia dan budaya serta peningkatan kesinambungan. Kerangka manajemen resiko. Kerangka kerja manajemen risiko mencakup beberapa hal yaitu 1. Pemahaman organisasi dan konteksnya, 2. Penegasan komitmen manajemen risiko, 3. Penetapan peran, kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas, 4. Alokasi sumber daya, dan 5. Penyiapan komunikasi dan konsultasi. Pengertian dari resiko. Resiko merupakan ketidakpastian akan peristiwa di waktu mendatang terhadap hasil seperti yang diinginkan maupun tidak diinginkan. Manajemen resiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan di dalamnya. Ada kegiatan identifikasi perusahaan, perencanaan strategi, tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Risk affected adalah jumlah resiko dalam artian luas seberapa besar sebuah perusahaan mau untuk menerima dalam rangka pencapaian value yang mencerminkan filosofi manajemen resiko perusahaan dan mempengaruhi budaya perusahaan dan gaya operasi. Risk tolerance adalah tingkat variasi yang dapat diterima relatif terhadap pencapaian tujuan tertentu dan cenderung paling baik diukur dalam satuan yang sama dengan yang digunakan untuk mengukur tujuan yang terkait. Risk tolerance berkaitan dengan tujuan perusahaan. Key risk indicator KRI adalah metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan eksposur risiko yang mungkin menandakan pentingnya suatu tindakan. Indikator tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren yang terkait dengan peningkatan risiko dan memberikan konteks yang tepat sehingga rencana perbaikan atau penilaian risiko terkait bisa dimulai secara proaktif. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan meliputi 1. Menentukan ruang lingkup yang akan diidentifikasi apakah lingkungan internal atau eksternal, menetapkan dan membuat daftar objek yang memiliki potensi risiko baik yang sifatnya tidak berbentuk seperti keuangan dan penjualan maupun yang sifatnya fisik seperti aset atau sumber daya manusia. Yang ketiga, melakukan diskusi untuk menentukan arah kebijakan terhadap objek yang berpotensi memiliki risiko. Evaluasi risiko. Tujuan evaluasi risiko adalah inti dari manajemen mengenai di mana-mana yang akan ditangani dan prioritas terhadap resiko tidak lindung. Selain melakukan mitigasi, ada 3 tahapan lain yang tidak setelah membandingkan proses ini dengan batas komunikasi dan delegasi memantau dan evaluasi. Tujuan mitigasi resiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik resiko tersebut. Inherent risk ini adalah resiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal. Tidak adanya pengendalian internal ini kemungkinan karena ketidakpastian dari manajemen. Mungkin saja manajemen tidak memahami pentingnya pengendalian internal atau pentingnya internal control. Residual risk adalah resiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian internal. Manusia memang memiliki keterbatasan, meskipun sudah melakukan yang terbaik, pasti memiliki kemungkinan ada kekurangan-kekurangan. Tetapi tentu saja residual risk ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan inherent risk. Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan
COSO 2017. COSO Enterprise Risk Management adalah suatu kerangka kerja untuk membantu perusahaan dalam memperhitungkan risiko yang sedang mereka hadapi. Hal ini juga merupakan alat penting untuk memahami dan meningkatkan kontrol internal SOA. Enterprise Risk Management sendiri memiliki arti yaitu sebuah proses yang dipengaruhi oleh Dewan Direksi Entitas, Manajemen, dan personel lainnya. Diterapkan dalam pengaturan strategi di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola risiko hingga berada dalam risiko yang dapat diterima untuk memberikan keyakinan memadai sehubungan dengan pencapaian tujuan entitas. Poin-poin penting yang mendukung definisi kerangka kerja COSO ERM ini antara lain: ERM adalah proses ERM diimplementasikan oleh orang-orang di perusahaan. ERM diterapkan melalui pengaturan strategi di perusahaan secara keseluruhan. Kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 3100 2018, kepemimpinan dan komitmen integrasi perancangan kerangka kerja, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Adapun resiko negatif dan resiko positif, yaitu resiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana resiko tersebut dapat menghambat proyek. Resiko positif adalah resiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang atau kesempatan.